Hai guys, balik lagi di cerita legenda Jawa yaitu Nyi Roro Kidul. Kalian pasti penasaran kan? Setelah Nyi Roro Kidul resmi jadi Ratu Pantai Selatan, apa yang terjadi selanjutnya? Kisahnya akan makin seru loh, karena ceritanya bakal nyambung ke salah satu tokoh wali besar, yaitu Sunan Kalijaga. Yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Seiring waktu, nama Nyi Roro Kidul makin menggema kemana-mana. Laut Selatan udah fix jadi wilayah kekuasaannya. Gak main-main, lautan luas itu dipenuhi pasukan gaib, prajurit tangguh yang siap berperang kapan aja saat sang ratu memerintahkan. Wibawanya bikin siapapun segan, bahkan raja-raja sekalipun. Di sisi lain, tanah Jawa lagi memanas. Sunan Gunung Jati, pemimpin kerajaan Kesultanan Cirebon dan murid kesayangannya, Sunan Kalijaga, harus menghadapi lawan berat, yaitu Prabu Siliwangi, pemimpin kerajaan Pajajaran. Walaupun sudah putus hubungan dengan anaknya, ia tetap sakti mandraguna, punya ilmu hebat, ditambah wibawanya luar biasa. Semua orang hormat sekaligus takut. Yang bikin pusing, semua senjata biasa nggak mempan sama sekali. Sampai akhirnya, Sunan Kalijaga mendapat petunjuk gaib kalau mau ngalahin Prabu Siliwangi. Ada satu cara, yaitu dengan tombak Karera Reksa, pusaka sakti yang disimpan rapat-rapat sama Nyi Roro Kidul di Laut Selatan. Dengan iman dan keyakinan penuh, Sunan Kalijaga berangkat. Bayangin aja, begitu sampai di pesisir pantai, ombak gede langsung nyambut. Angin laut kencang, kayak lagi ngetes keberaniannya. Langkahnya mantap, gak goyah sama sekali. Sampai akhirnya, muncullah sosok yang udah ditunggu, yaitu Nyi Roro Kidul. Anggun, berwibawa, auranya bikin merinding. Lalu ia berkata, "Apa maksud kedatanganmu, Sunan?" Sunan Kalijaga menunduk hormat. "Hamba datang untuk memohon restu. Izinkan hamba mendapatkan tombak Karera Reksa demi kebaikan tanah Jawa." Sunan Kalijaga menyampaikan maksudnya dengan tenang dan sopan. Namun, Nyi Roro Kidul gak yakin. "Permintaanmu besar sekali. Kalau kau memang tulus, buktikanlah. Ada syarat yang harus kau penuhi," ucap Nyi Roro Kidul. Ia memberi syarat yang sangat berat. Bahkan, ada versi yang menyebut Nyi Roro Kidul sempat meminta pernikahan sebagai tanda ikatan. "Kalau engkau ingin menikah denganku, kalahkan aku terlebih dahulu." Jadi, permintaan itu bukan sekadar soal pusaka, melainkan cobaan besar yang menguji keteguhan hati dan kesungguhan niat Sunan Kalijaga. Pertemuan itu berubah jadi adu kekuatan spiritual. Di satu sisi, Sunan Kalijaga berdiri teguh dengan iman, keyakinan, dan doa. Di sisi lain, Nyi Roro Kidul dengan kemegahan lautnya, suara ombak, dan pasukan gaib yang menggetarkan. Ketegangannya tinggi banget, guys. Akhirnya, karena melihat kesungguhan dan ketulusan sang Sunan, Nyi Roro Kidul luluh. Dengan wibawa yang tetap terjaga, ia menyerahkan tombak Karera Reksa. Sebuah pusaka yang kelak jadi senjata kunci dalam perang besar melawan Prabu Siliwangi. Itu dia, pertemuan epik antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Gak cuma sekadar legenda, tapi juga pelajaran tentang keyakinan, iman, dan kekuatan hati. Tapi tunggu dulu, kisah ini belum selesai. Apakah tombak sakti itu benar-benar cukup buat mengalahkan Prabu Siliwangi yang sakti mandraguna? Atau malah ada plot twist yang lebih gila lagi? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Stay tune, jangan sampai kelewatan ya.